Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Briadi dari kelompok 4. Akan membahas tentang harmoni kewajiban negara dan warga negara dengan beranggotakan Arifatul Hikmah, Erisa Nurdiani, dan Andi Briadi. Oke, kita mulai saja ya. Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Jadi, ia mempunyai hubungan hak dan kewajibannya yang bersifat timbal balik terhadap negara. Warga negara diartikan juga sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang dahulu disebut hamba atau kaula negara. Tetapi sekarang ini lazim disebut sebagai warga negara. Menurut Ubaidillah, menurut bukunya yang beredisi tahun 2000 halaman 58. Secara umum, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang menjadi warga negara Indonesia, satu yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 4 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Indonesia. Yang kedua, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Contohnya, ayah A berasal dari Indonesia dan ibunya berasal dari Jerman. Maka anak tersebut sah ikut orang tuanya yang ayahnya menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah dan ibunya. Di Indonesia ada dua macam asas, yakni ada asas kewarganegaraan umum dan khusus. Warganegaraan umum ada 4 cirinya, ada asas ius sanguinus, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, keempat asas kewarganegaraan terbatas. Asas ius sanguinus yaitu berdasarkan tempat keturunannya. Contohnya, negara yang mengajarkan, maksudnya dalam arti menganut sistem itu ada Brasil, Kanada, Argentina, dan Jamaika. Untuk asas ius soli yaitu maksud saya yang asas ius soli itu Brasil, Kanada, Argentina, dan Jamaika. Untuk ius sanguinus itu Belanda, Inggris, Jerman, sama Filipina. Ius soli tersebut itu sendiri asas tempat kelahirannya, dan ius sanguinus yaitu berdasarkan keturunan orang tuanya. Ada ibaratnya ada kasus yang terjadi dalam asas tersebut, yaitu ada asas kesalahan, maksudnya kasus apatrid dan bipatrid. Kasus apatrid yaitu kasus di mana seorang anak tidak mempunyai kewarganegaraan, yaitu terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut ius soli melahirkan anak di negara ius sanguinus. Yang contoh kasus kedua yaitu bipatrid, yaitu munculnya dua kewarganegaraan yang dimana
ibu berasal dari negara Iusang Yunus melahirkan anak di asas Iusoli. Jadi memiliki 2 warga negaraan. Untuk asas kewarganegaraan khusus yaitu ada asas kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif, non diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan dan publisitas. Dan selanjutnya ada syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau bahkan lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan yang tetap. Yang kedelapan yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. 2. Berkas permohonan kewarganegaraan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. 3. Menteri meneruskan permohonan kewarganegaraan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 4. Permohonan kewarganegaraan dikenai biaya. 5. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. 6. Pengabulan permohonan kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden. 7. Keputusan Presiden ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. 8. Penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas-dinas negara asing. Yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk status umum. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum. Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Hak asasi manusia atau hak-hak dalam kebebasan dasar manusia yang diakui juga oleh negara kita. Pasal 28, 28A sampai 28J. Yang kedua adalah hak publik mutlak
adalah beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya, yaitu hak-hak yang hanya dipunyai oleh negara itu sendiri, seperti hak untuk dibela, hak untuk ditaati, hak untuk memaksa membayar pajak, dan sebagainya. Yang ketiga, hak keperdataan adalah hak-hak sebagai ketentuan yang didasarkan atas hukum sipil yang terdiri dari hak-hak perseorangan pribadi seperti hak kehormatan, hak keselamatan jiwa dan raganya, hak cipta, dan lain-lain. Hak-hak dalam lingkungan kekeluargaan seperti hak orang tua terhadap anak, hak perwalian, hak pengampunan, dan lain-lain. B. Hak relatif atau hak nisbi. Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. C. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Sumantri merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Setiap negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 1. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, hak khusus fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 3. Kewajiban negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, mempertahankan dan menjaga keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu merupakan presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.